Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di sorga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, dan jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam sorga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Roh Kudus, hadirlah saat ini untuk memimpin dan membimbing kami dalam membaca firman Tuhan Yesus dan merenungkannya, sehingga kami dapat mengerti maknanya dan dapat kami laksanakan dalam hidup kami sehari-hari di tengah masyarakat kami. Pembacaan Injil Lukas pasal 11 ayat 42 sampai dengan ayat 46. Hukum yang benar. Sekali peristiwa, Yesus bersabda, "Celakalah kamu, hai orang-orang Farisi, sebab kamu membayar persepuluhan dari selasi, inggu, dan segala jenis sayuran, tetapi kamu mengabaikan keadilan dan kasih Allah. Yang satu harus dilakukan, dan yang lain jangan diabaikan. Celakalah kamu, hai orang-orang Farisi, sebab kamu suka duduk di tempat terdepan di rumah ibadat dan suka menerima penghormatan di pasar. Celakalah kamu, sebab kamu sama seperti kubur yang tidak memakai tanda. Orang-orang yang berjalan di atasnya tidak mengetahuinya." Seorang dari antara ahli-ahli Taurat itu menjawab dan berkata kepadanya, "Guru, dengan berkata demikian, engkau menghina kami juga." Tetapi ia menjawab, "Celakalah kamu juga, hai ahli-ahli Taurat, sebab kamu meletakkan beban-beban yang tak terpikul pada orang, tetapi kamu sendiri tidak menyentuh beban itu dengan satu jari pun." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, hukum tetap diperlukan untuk hidup bersama. Akan tetapi, mereka yang dibimbing oleh Roh, mereka hidup dengan baik, melampaui yang dituntut oleh hukum. Tidak ada hukum yang berlawanan dengan kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, sikap lemah lembut, dan penguasaan diri. Dalam melaksanakan hukum, baik itu hukum masyarakat ataupun gerejawi, jangan sampai kita sibuk dengan aturan-aturan kecil sehingga mengabaikan hukum yang lebih penting. Contohnya adalah kita sibuk dengan aturan cara berpakaian yang pantas dan agamis, tetapi tidak peduli pada nasib TKI wanita. Ini dapat dihindari sekiranya hidup kita sungguh-sungguh dibimbing oleh Roh Kudus. Kadang kita mendapati hukum, baik yang dibuat oleh negara ataupun agama, yang menciptakan budaya kematian, di mana orang tidak menghargai hidup sesama dan dirinya sendiri. Kita menjadi terbiasa menyaksikan aborsi, eutanasia, hukuman mati, bom bunuh diri, serangan terorisme, dan perang. Sebagai pengikut Tuhan Yesus Kristus, tugas kita adalah memperlihatkan hukum yang dituntun oleh Roh Kudus itu. Jika kita bertanggung jawab secara langsung atas hukum-hukum seperti itu, baiklah kita mengupayakannya untuk dihapuskan. Hukum yang baik tentulah hukum yang melindungi hidup setiap individu dan masyarakat. Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, berikanlah kebijaksanaan kepada pemerintah
dan anggota legislatif kami, supaya mereka membuat hukum yang baik bagi semua orang. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Ya Tuhan Yesus, tambahkanlah iman kami hanya kepadamu saja, karena Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat kami satu-satunya, tidak ada yang lain. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, bacaan firman dan renungan harian sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua.